Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Sally Febrianti. Di video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan di era digital saat ini, yaitu tentang open banking dan peran API dalam ekonomi digital. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Vintage dan Digital Banking yang diampu oleh Ibu Rona Tumiur Maulisi Simorangkir SEMM. Di video ini, kita akan membahas mulai dari pengertian open banking, peran API, dampaknya terhadap industri keuangan, hingga studi kasus dan implementasinya di Indonesia. Jadi, pastikan teman-teman menyimak video ini sampai selesai ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Apa itu open banking? Menurut European Commission, open banking adalah sistem di mana bank membuka akses data nasabah kepada pihak ketiga, tentunya dengan izin dari nasabah tersebut melalui API. Kemudian, menurut Chris Skinner 2019, open banking merupakan evolusi dari sistem perbankan tradisional menjadi ekosistem digital yang lebih terbuka dan terintegrasi. Sedangkan menurut Brad King 2018, open banking adalah model di mana bank tidak lagi menjadi satu-satunya penyedia layanan, melainkan menjadi platform yang terhubung dengan berbagai layanan keuangan lainnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa open banking membuat layanan keuangan menjadi lebih terbuka, fleksibel, dan terintegrasi. Selanjutnya, kita masuk ke peran API dalam open banking. API berfungsi sebagai penghubung antara sistem bank dengan pihak ketiga seperti Vintage. API memungkinkan pertukaran data secara aman dan real-time sehingga layanan bisa lebih cepat dan efisien. Selain itu, API juga mendukung integrasi berbagai layanan keuangan dalam satu platform, mendorong inovasi produk digital, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas kolaborasi antara bank dan Vintage. Jadi, tanpa API, open banking tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Pada slide ini, kita membahas dampak dari open banking dalam industri keuangan. Pertama, open banking dapat meningkatkan inovasi layanan keuangan karena bank dapat bekerja sama dengan berbagai perusahaan Vintage untuk menciptakan produk dan layanan baru yang lebih variatif. Yang kedua, open banking juga meningkatkan persaingan industri. Dengan adanya pihak ketiga yang masuk, bank tidak lagi menjadi satu-satunya penyedia layanan, sehingga mendorong peningkatan kualitas layanan dan harga yang lebih kompetitif. Ketiga, dari sisi pengguna, open banking memberikan efisiensi dan kemudahan karena berbagai layanan keuangan dapat diakses dalam satu platform secara lebih cepat dan praktis. Keempat, open banking juga mendorong inklusi keuangan, yaitu memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem perbankan tradisional. Kelima, adanya open banking memungkinkan personalisasi layanan, di mana produk keuangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perilaku masing-masing nasabah berdasarkan data yang dianalisis. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, terdapat juga dampak negatif, yaitu risiko keamanan dan privasi data, karena data nasabah dibagikan ke pihak ketiga. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam regulasi, karena diperlukan aturan yang jelas untuk mengatur akses data, perlindungan konsumen, serta keamanan sistem. Jadi, dapat disimpulkan bahwa open banking memberikan dampak positif yang besar, tetapi tetap harus diimbangi dengan pengelola resiko yang baik. Dalam implementasinya, open banking juga memiliki tantangan dan risiko. Untuk tantangan meliputi regulasi yang kompleks, teknologi yang rumit, manajemen pihak ketiga, biaya implementasi, serta pengelolaan data dan konsen dari nasabah. Sedangkan untuk risiko, meliputi risiko keamanan data, penyalahgunaan API, pelanggaran privasi, risiko reputasi, ketergantungan pada sistem digital, dan risiko finansial. Hal ini menunjukkan bahwa open banking harus diimbangi dengan sistem keamanan dan pengelolaan yang baik. Pada slide ini, kita membahas tentang regulasi dalam open banking. Regulasi memiliki peran yang sangat penting karena open banking melibatkan pertukaran data sensitif milik nasabah. Secara umum, tujuan regulasi dalam open banking adalah untuk melindungi data dan privasi nasabah, sehingga data tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, regulasi juga bertujuan untuk mengatur akses data oleh pihak ketiga.
seperti vintage, agar hanya pihak yang memiliki izin yang dapat mengakses data tersebut. Kemudian, regulasi juga berfungsi untuk menjamin keamanan dan stabilitas sistem keuangan, agar tidak terjadi gangguan atau penyalahgunaan yang dapat merugikan banyak pihak. Di sisi lain, regulasi juga tetap harus mendorong inovasi, sehingga perkembangan teknologi di sektor keuangan tidak terhambat. Sebagai contoh, di Uni Eropa, terdapat regulasi PSD2 yaitu Payment Service Directive yang mewajibkan bank membuka akses data kepada pihak ketiga dengan persetujuan nasabah. Di Inggris, terdapat regulasi open banking yang dikembangkan oleh CMA untuk meningkatkan persaingan antara bank dan memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen. Sedangkan di Indonesia, open banking mulai dikembangkan melalui kebijakan dari OJK dan Bank Indonesia, seperti penerapan Open API dalam sistem pembayaran digital. Namun, implementasi di Indonesia masih terus berkembang dan membutuhkan kesiapan dari sisi infrastruktur, keamanan, serta literasi masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa regulasi menjadi fondasi utama dalam keberhasilan open banking agar tetap aman, terpercaya, dan inovatif. Pada slide ini, saya akan membahas studi kasus mengenai implementasi PSD2 sebagai model open banking di Uni Eropa. Sebagai latar belakang, PSD2 atau Payment Service Directive merupakan regulasi yang diterapkan di Uni Eropa untuk mendorong keterbukaan sistem perbankan melalui open banking. Regulasi ini memungkinkan pihak ketiga seperti vintage untuk mengakses data rekening nasabah dengan persetujuan melalui API yang disediakan oleh bank. Dampak dari penerapan PSD2 cukup signifikan. Yang pertama, terjadi transformasi model bisnis bank, di mana bank tidak lagi hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai platform yang bekerja sama dengan berbagai pihak. Kedua, PSD2 mendorong inovasi produk dan layanan seperti aplikasi agregator keuangan yang bisa mengelola berbagai rekening dalam satu aplikasi. Yang ketiga, terjadinya peningkatan kolaborasi antar bank dan vintage, sehingga layanan menjadi lebih beragam dan fleksibel. Yang keempat, PSD2 juga meningkatkan persaingan dan efisiensi karena banyak pemain baru yang masuk ke industri keuangan. Namun, dalam implementasinya juga terdapat beberapa tantangan. Di antaranya adalah keamanan data, karena semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan data nasabah. Yang kedua, pengelolaan konsen atau izin nasabah, yang harus dilakukan secara transparan dan aman. Selain itu, diperlukan juga regulasi perlengkap untuk mengatur aspek teknis dan operasional agar sistem tetap stabil. Dari studi kasus ini, dapat kita lihat bahwa keberhasilan open banking sangat bergantung pada kesiapan regulasi, teknologi, serta koordinasi antara pihak yang terlibat. Pada slide ini, kita membahas implikasi penerapan open banking khususnya dari studi kasus PSD2 di Uni Eropa terhadap Indonesia. Pertama, open banking dapat mendorong inovasi layanan keuangan di Indonesia, di mana bank dapat bekerja sama dengan vintage untuk menciptakan layanan yang lebih modern seperti digital payment, lending platform, dan financial management tools. Yang kedua, open banking juga dapat meningkatkan persaingan industri keuangan, sehingga bank dan lembaga keuangan lainnya terdorong untuk memberikan layanan yang lebih cepat, lebih baik, dan efisiensi kepada nasabah. Yang ketiga, open banking berpotensi mempercepat inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan melalui teknologi digital. Keempat, dari sisi keamanan, implementasi open banking dapat meningkatkan perlindungan konsumen jika didukung dengan sistem keamanan yang kuat serta pengelolaan data yang baik. Namun, dalam penerapannya, di Indonesia masih terdapat beberapa tantangan, di antaranya adalah regulasi yang masih berkembang, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih jelas dan terintegrasi. Kemudian, kesiapan infrastruktur teknologi, karena tidak semua lembaga keuangan memiliki sistem yang siap untuk open banking. Selain itu, literasi digital masyarakat juga menjadi tantangan, karena tidak semua pengguna memahami risiko dan cara penggunaan layanan digital dengan aman. Meskipun demikian, open banking membuka peluang besar untuk
kolaborasi antara bank dan fintech yang dapat menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih inklusif dan efisien di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan open banking. Namun perlu didukung oleh regulasi, teknologi, dan kesiapan masyarakat yang memadai. Dari kesimpulan seluruhnya, berdasarkan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa open banking merupakan inovasi penting dalam era ekonomi digital, memungkinkan integrasi layanan keuangan secara lebih terbuka dan efisien. Peran API sangat krusial sebagai penghubung antar sistem yang mendukung pertukaran data secara real-time, serta mendorong kolaborasi antar bank dan fintech. Di sisi lain, meskipun open banking memberikan banyak manfaat seperti peningkatan inovasi, efisiensi, dan inklusi keuangan, terdapat berbagai tantangan yang perlu diperhatikan, terutama terkait keamanan data, privasi, dan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang kuat serta regulasi yang jelas agar implementasi open banking dapat berjalan sesuai optimal. Studi kasus PSD2 di Uni Eropa menunjukkan bahwa penerapan open banking dapat berhasil jika didukung oleh regulasi yang matang dan teknologi yang memadai. Dengan demikian, open banking memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia sebagai bagian dari transformasi sistem keuangan digital ke depannya. Oke teman-teman, itu dia pembahasan dari saya. Semoga penjelasan tadi bisa membantu kalian lebih paham dan semoga lebih bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!